Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat hari ulang tahun juga untuk Ibu Nining Sumaryana dan juga Kristi Kaunang, orang tua dan sepupu dari Natalia Rory. Dan kita akan doakan di akhir dari renungan kita di pagi hari ini. Renungan pagi kita hari ini Rabu 30 Oktober tahun 2024 dengan judul Juru Selamat yang Mengampuni Dosa. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami kembali lagi akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Juru Selamat yang Mengampuni Dosa. Dan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah tidak menyerah dengan kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin membuat kesalahan dan mendukakan rohnya. Tetapi ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, Dia tidak akan menolak kita. Ada penghalang yang harus disingkirkan. Perasaan-perasaan yang salah dihargai dan ada kesombongan, rasa cukup, ketidaksabaran, dan persungutan. Semua ini memisahkan kita dari Tuhan. Dosa harus diakui, harus ada pekerjaan kasih karunia yang lebih dalam di hati. Mereka yang merasa lemah dan patah semangat dapat menjadi umat Allah yang kuat dan melakukan pekerjaan mulia bagi Tuhan. Tetapi mereka harus bekerja dengan standar yang tinggi. Mereka harus digerakkan oleh motivasi yang tidak mementingkan diri. Kita harus belajar di sekolah Kristus. Tidak ada sesuatu pun selain kebenarannya yang dapat melayakan kita untuk satu berkat dari perjanjian kasih karunia. Kita telah lama menginginkan dan berusaha memperoleh berkat-berkat ini, tetapi belum menerimanya, karena kita menghargai pemikiran bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat diri kita layak menerimanya. Kita belum melihat keluar dari diri kita sendiri, mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Kita tidak boleh berpikir bahwa anugerah dan jasa kita sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Kristus adalah satu-satunya pengharapan keselamatan kita. Melalui nabinya, Tuhan berjanji, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus mempercayai janji yang apa adanya ini, dan tidak menganggap perasaan sebagai iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita bersandar pada kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima pertolongan yang kita mohonkan. Kita memandang diri sendiri seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus mati untuk kita karena kita tidak berdaya dalam melakukan ini. Di dalam Dialah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita tidak boleh putus asa dan takut bahwa kita tidak memiliki juru selamat, atau bahwa Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap kita. Saat ini, Dia sedang melakukan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Kita merendahkan Dia dengan ketidakpercayaan kita. Sebagai perenungan, apa peranan perasaan dalam pengalaman kerohanian saya? Bagaimana saya dapat menjadikan iman dan bukannya perasaan sebagai sumber setiap tindakan saya? Jadi juru selamat kita mengampuni dosa kita. Bahkan tadi pekabaran ini mengatakan
kita bersyukur karena Tuhan mati untuk kita. Justru akan menguatkan kita ketika kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita. Kematian Yesus sudah mengangkat kita, memberikan kita kekuatan. Jadi kecuali kita memang tidak percaya kepadanya, kita akan binasa. Tapi kalau kita percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan semua aktivitas kami ada kiranya di dalam tangan Tuhan. Dan hamba-Mu bersyukur Natalia Rory mengusulkan doa khusus untuk mamanya yang berhari ulang tahun ke-59 tahun. Tuhan berkati kiranya, baik Ibu Nining Sumaryana maupun Natalia Rory dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati. Demikian pula Kristi Kaunang, sepupu dari Natalia. Tuhan juga berkati agar hari ulang tahun ini penuh dengan sukacita. Terima kasih, dan hamba tahu juga banyak yang berhari ulang tahun hari ini. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.